Rela menjadi pembantu untuk temanku yang jahat. Sekarang begini nasibnya. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Namaku Dinda. Dulu, hidupku terasa seperti mimpi indah yang tak akan pernah berakhir. Aku tinggal bersama Rendra, suamiku yang penuh kasih dan pekerja keras, serta Arya, anak semata wayang kami yang ceria dan cerdas. Rumah kecil kami mungkin tak mewah, tapi selalu dipenuhi tawa, aroma masakan hangat, dan pelukan yang membuat segalanya terasa cukup. Rendra memiliki perusahaan konsultan kecil yang sedang berkembang pesat, dan aku membantu dari rumah sambil mengurus Arya. Kami punya mimpi besar, tabungan untuk sekolah Arya, rencana liburan sederhana, dan cita-cita untuk membeli rumah yang lebih luas kelak. Tapi siapa sangka, dalam hitungan bulan, semua itu runtuh seperti istana pasir diterjang ombak. Pukulan pertama datang dari arah yang paling tak terduga, Vika. Ia adalah teman lamaku saat SMA. Dulu kami cukup dekat, meski dia sering memamerkan kekayaan keluarganya. Setelah lulus, aku menjalani hidup biasa-biasa saja, sedangkan Vika menikah dengan Aldo, pria tajir melintir yang memiliki jaringan bisnis di berbagai kota besar. Kupikir, setelah sekian lama tak bertemu, kami bisa saling sapa dengan hangat ketika akhirnya bersua kembali dalam sebuah reuni. Tapi aku salah. Vika bukan hanya berubah, ia menjelma menjadi wanita yang manipulatif, penuh iri, dan licik. Entah mengapa, ketika tahu aku menikah dengan Rendra dan hidup cukup bahagia, ia mulai memperlihatkan gelagat tak menyenangkan. Aku tak terlalu menggubris, sampai semuanya terlambat. Perusahaan Rendra hancur bukan karena kesalahan manajerial, tapi karena sabotase. Vika, melalui koneksi bisnisnya, sengaja menjatuhkan reputasi perusahaan suamiku. Ia menyebarkan fitnah bahwa Rendra tidak kompeten, mencampuri proyek-proyek klien utama kami, dan bahkan menyuap pegawai Rendra untuk membocorkan data internal. Dalam waktu singkat, kepercayaan klien runtuh. Satu persatu kontrak dibatalkan. Rekening kami mengering. Aku melihat Rendra setiap malam duduk di ruang tamu, memandangi tumpukan berkas dan notifikasi hutang di ponselnya, matanya kosong, pundaknya lunglai seperti menanggung beban dunia. Arya mulai bertanya, "Ayah kenapa sering marah, Bu? Kenapa kita nggak pergi jalan-jalan lagi kayak dulu?" Hatiku remuk setiap kali harus menjawabnya dengan senyum palsu. Kami mulai menjual barang-barang berharga. Mobil kami hilang duluan. Lalu cincin pernikahanku. Kami pindah dari rumah kontrakan ke tempat yang lebih kecil, lebih kumuh, dan jauh dari sekolah Arya. Di sanalah, aku benar-benar merasakan yang namanya kejatuhan. Bukan hanya secara finansial, tapi secara harga diri. Rasanya seperti ditelanjangi, lalu dilempar ke tengah kerumunan yang menertawakan. Aku tahu, Vika menikmati penderitaan kami. Ia bahkan pernah mengirim pesan singkat, berbunyi, "Sayang sekali hidup bahagiamu cuma sebentar, ya." Aku menghapus pesan itu, tapi kata-katanya menancap dalam. Aku tahu ini baru permulaan. Tapi saat itu aku belum tahu seberapa jauh aku harus jatuh demi menyelamatkan keluargaku. Hari itu langit mendung, seperti mencerminkan suasana hatiku yang kian kelabu. Arya baru saja pulang dari sekolah dengan wajah lesu. Katanya, teman-temannya mulai mengejek karena berita tentang kebangkrutan ayahnya mulai menyebar. Aku hanya bisa memeluknya dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Padahal di dalam hati aku tidak yakin apakah kalimat itu sekadar harapan atau kebohongan yang ingin ku percaya. Aku sedang menyapu halaman kecil kontrakan kami ketika sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan pagar. Dari balik kaca gelap, aku bisa melihat bayangan seseorang yang sangat familiar. Dan ketika pintu terbuka, muncullah Vika, dengan blus putih mahal, sepatu hak tinggi mengilap, dan senyum yang bukan lagi milik seorang teman, tapi seorang musuh yang sedang menikmati kemenangan. "Aku cuma mampir sebentar," katanya ringan, sembari menatap sekeliling rumah mungil kami dengan pandangan yang jelas-jelas meremehkan. "Kukira kamu sudah pindah ke tempat yang lebih pantas." Ia tertawa kecil, dan suara itu terasa seperti luka yang diiris pelan-pelan. Aku menahan emosi,
menegakkan badan walau tubuh terasa lelah dan rapuh. Ia berjalan masuk begitu saja, tanpa dipersilakan, lalu duduk di sofa kami yang sudah usang dan robek di beberapa bagian. Lalu, tanpa basa-basi, ia menyampaikan tawarannya. Tawaran yang kemudian mengubah hidupku secara drastis. Aku dengar kamu dan Rendra punya banyak utang. Kalian pasti butuh bantuan, kan? Jadi begini, kerja aja di rumahku. Jadi pembantu, asisten rumah tangga. Aku bayar mahal, bahkan bisa bantu lunasi hutang-hutang kalian. Mataku membelalak. Hatiku seperti diremas. Kalimat itu menghujam lebih menyakitkan daripada caci maki manapun. Vika tahu betul harga diriku. Ia tahu bagaimana aku dulu selalu menjaga martabat keluargaku. Tapi justru itu yang membuatnya senang menawarkan sesuatu yang menjatuhkanku serendah mungkin. Bukan karena ia benar-benar butuh bantuan, tapi karena ia ingin menginjakku, menyaksikan aku tunduk, menyaksikan aku kalah. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya diam, menatap lantai yang kotor karena tanah dari sepatuku sendiri. Dalam benakku berkecamuk berbagai suara, harga diri yang menjerit, rasa sakit yang membuncah, dan di atas segalanya, wajah Arya dan Rendra. Aku tahu, kalau aku menolak, Vika tidak akan berhenti. Ia akan terus mencari cara menyudutkan kami. Tapi kalau aku menerima, aku akan menjual seluruh martabat yang selama ini kubangun. Aku akan mencuci piring-piringnya, menyapu lantainya, mungkin bahkan menjadi bahan tertawaannya setiap hari. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak bisa membiarkan keluargaku terus menderita. Aku tidak bisa membiarkan Arya dibully karena kemiskinan kami, atau Rendra patah semangat karena usahanya tidak kunjung bangkit. Jadi dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan yang keluar dari rongga kosong dalam dadaku, aku menjawab, "Ya, aku akan melakukannya." Vika menatapku lama, lalu tersenyum puas. Senyum yang membuatku ingin menamparnya, tapi aku hanya bisa mengepalkan tangan di balik punggung. Saat ia pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang menusuk, aku jatuh terduduk di lantai. Tangisku pecah, tapi tak seorang pun mendengarnya. Dunia di luar tetap berlalu seperti biasa. Tapi di dalam diriku, sesuatu baru saja mati, dan sesuatu yang lain lahir. Tekad. Kalau aku harus merangkak untuk menyelamatkan keluargaku, maka aku akan merangkak. Tapi aku bersumpah, suatu hari nanti, Vika akan tahu rasanya dihina dan diremehkan. Karena hidup tak pernah benar-benar memihak yang licik. Waktu akan menunjukkan. Aku pun menerima tawaran itu demi menyelamatkan ekonomi keluargaku. Hari pertama aku bekerja di rumah Vika terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Rumahnya besar, terlalu besar. Tipe rumah yang dibangun bukan untuk ditinggali, tapi untuk dipamerkan. Setiap dinding dihiasi lukisan mahal, setiap sudut dipenuhi furnitur mewah yang mengilap, seolah Vika ingin dunia tahu betapa kayanya dia sekarang. Aku datang pagi-pagi, mengenakan pakaian sederhana dan sepatu yang sudah mulai aus. Vika menyambutku dengan tatapan datar, tak ada senyum, hanya seulas senyum tipis yang mengandung ejekan. "Sudah siap jadi pembantu?" katanya. Nada suaranya ringan tapi menusuk. Aku hanya menunduk dan mengangguk, menahan diri agar tak menunjukkan betapa sakitnya hati ini. Pekerjaan pertamaku adalah mengepel seluruh lantai rumah, dari lantai marmer ruang tamu hingga koridor belakang yang jarang dilalui orang. Tapi bukan itu yang membuatku menderita. Vika menyuruhku mengepel sambil berlutut, bukan dengan tongkat pel seperti biasanya. "Biar kamu tahu rasanya merendah. Katanya dulu kamu sok suci, kan?" Ucapnya sambil duduk di sofa, menyeruput teh hijau impor, menatapku seperti budak. Lututku perih, tangan mulai lecet, tapi aku terus bekerja. Aku tahu dia sedang mengujiku, dan aku tak boleh kalah. Siang hari, aku diberi makan di dapur, sendiri. Bukan karena dapurnya sempit, tapi karena Vika memang ingin menjauhkan aku dari bagian layak rumah itu. Selesai makan, aku langsung diminta mencuci pakaian, tapi bukan dengan mesin cuci. Ia menumpuk setumpuk pakaian kotor, termasuk pakaian dalamnya, dan menyuruhku mencucinya dengan tangan. Mesin cuci mahalku nggak cocok untuk pakaian dalam. Terlalu lembut, harus dijaga pakai tangan manusia, katanya sambil tertawa geli.
Tanganku yang belum sembuh dari luka kemarin harus bergelut dengan deterjen. Dan air yang makin dingin menjelang sore membuat sendi-sendiku terasa nyeri. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah fisiknya, melainkan penghinaan yang terselip di balik setiap perintah. Lalu datang tugas paling berat, membersihkan kolam renang di halaman belakang. Matahari menyengat, dan aku bahkan belum sempat istirahat. Vika menyuruhku menguras, menyikat pinggiran kolam, dan membuang sampah-sampah daun di dalam air. Peluh membasahi seluruh tubuhku. Keringat bercampur air kolam, bajuku basah dan berat. Tapi aku tetap bekerja tanpa suara. Vika berdiri di balkon lantai 2, menyaksikan semuanya dari atas seperti ratu melihat budaknya. Dulu kamu bangga banget punya suami yang mapan, ya? Sekarang lihat dirimu. Bahkan pembantu di rumah sebelah lebih anggun dari kamu. Teriaknya, lalu tertawa keras sambil menutup mulut dengan tangan berpernis. Saat matahari tenggelam, aku pulang dengan tubuh gemetar dan langkah terseok. Tapi saat membuka pintu rumah dan melihat Arya menyambutku dengan pelukan hangat, semua luka itu sedikit mereda. Aku membelai rambutnya dan mencium keningnya, berusaha tidak menunjukkan bekas luka di tanganku. Rendra melihatku dan terdiam cukup lama sebelum bertanya pelan, "Kamu yakin kuat, Din?" Aku hanya mengangguk, meskipun hatiku ingin berteriak. Aku harus kuat. Bukan karena aku tak punya pilihan, tapi karena ini satu-satunya jalan agar keluargaku tidak diinjak lebih dalam lagi. Malam itu aku tak bisa tidur. Tubuhku sakit semua. Tapi yang paling menyiksa adalah kenyataan bahwa ini baru hari pertama. Dan aku tahu, Vika belum selesai. Dia akan terus menyakitiku. Tapi aku bersumpah dalam hati, semua ini akan kubayar lunas suatu hari nanti. Luka ini, hinaan ini, akan menjadi bahan bakarku untuk bangkit. Hari-hariku di rumah Vika terasa seperti menyusuri lorong gelap tanpa ujung. Setiap pagi aku datang dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih dari luka kemarin. Dan setiap malam aku pulang membawa beban mental yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Tapi satu hal mulai terasa ganjil di minggu kedua. Tatapan Aldo, suami Vika, mulai berubah. Awalnya hanya sepintas, seperti seseorang yang sekadar mengenali wajah lama. Tapi semakin sering aku berada di rumah itu, semakin terasa bahwa mata Aldo menatapku bukan lagi sebagai pembantu istrinya, melainkan sebagai wanita yang memicu sesuatu dalam dirinya, entah rasa penasaran, simpati, atau hal-hal yang seharusnya tidak muncul dalam ikatan pernikahan. Aldo bukan pria yang cerewet. Ia jarang bicara banyak, bahkan terhadap Vika sendiri. Tapi sejak aku mulai bekerja di rumah mereka, ia mulai mencari alasan untuk berbicara denganku, kadang dengan dalih sepele. Seperti ketika aku sedang menyapu ruang tamu dan ia lewat, lalu berkata dengan suara pelan, "Dinda, kamu gak pantas diperlakukan seperti ini." Aku tak menjawab. Aku bahkan tak berani menatapnya. Tapi entah kenapa, kalimat itu mengendap di benakku seperti bisikan yang tak bisa kuhindari. Mungkin karena itu pertama kalinya ada seseorang di rumah itu yang menunjukkan sedikit rasa manusiawi terhadapku. Hari demi hari, intensitas pertemuan kami meningkat. Suatu malam, aku sedang membereskan dapur setelah Vika keluar bersama teman-temannya. Aku pikir rumah sudah sepi, tapi tiba-tiba Aldo masuk ke dapur, mengenakan kemeja santai dan menatapku dalam diam. "Kamu kerja keras sekali. Istriku terlalu berlebihan," ucapnya sembari duduk di kursi makan. Aku melanjutkan mencuci piring, mencoba bersikap sebiasa mungkin. Tapi kemudian ia mendekat, berdiri di sampingku, dan mengulurkan sebuah amplop kecil berisi uang. "Untuk kamu. Simpan saja. Anggap ini sebagai rasa hormatku karena kamu kuat menghadapi semua ini." Aku menatap amplop itu seperti menatap sesuatu yang berbahaya. Aku tahu, menerima uang dari pria sepertinya, dalam situasi seperti ini, hanya akan membuka pintu-pintu yang tak seharusnya terbuka. Maka aku menolak dengan sopan, bahkan nyaris memohon. "Saya hanya ingin bekerja, Pak."
Tidak lebih. Aldo tak marah. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berjalan keluar dapur. Tapi sejak saat itu, semuanya berubah. Tatapan Vika mulai lebih tajam dari biasanya. Ia memperhatikanku seperti seekor kucing mengawasi mangsanya. Ada kecurigaan yang mulai tumbuh, dan aku tahu, Vika bukan wanita yang akan tinggal diam jika merasa posisinya terancam. Tapi aku bersumpah, aku tak pernah berniat menggoda Aldo. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Bertahan. Hidup. Tapi kadang, kebaikan atau bahkan simpati pun bisa jadi senjata yang mematikan, jika datang dari orang yang salah. Aku mulai berhati-hati. Menjaga jarak. Menghindari berada di ruangan yang sama dengan Aldo terlalu lama. Tapi itu tidak mudah, karena rumah mereka begitu besar dan tidak mungkin aku tahu kapan Aldo akan muncul. Di sisi lain, Vika mulai mencari alasan untuk menyerangku. Ia mulai membuat tugas-tugas yang lebih menyiksa, seolah ingin mengujiku, atau mungkin mengeluarkan amarah yang tidak ia pahami sumbernya. Aku tahu, badai akan segera datang. Dan aku berada tepat di tengah-tengahnya. Aku sudah mencium gelagatnya sejak beberapa hari terakhir. Vika berubah. Tatapannya lebih tajam, ucapannya lebih menyengat, dan perintah-perintahnya semakin tak masuk akal. Tapi yang paling terasa adalah caranya memperlakukanku bukan lagi sebagai teman lama yang jadi pembantu, melainkan sebagai ancaman nyata. Aku tahu, ia mulai curiga. Mungkin karena tatapan Aldo yang tak bisa ia kendalikan. Mungkin karena kehadiranku, meski dalam posisi paling rendah, justru mengguncang fondasi rumah tangganya yang selama ini terlihat sempurna dari luar. Dan aku benar-benar takut, bukan karena aku salah, tapi karena aku tahu betul, Vika bukan tipe wanita yang akan diam saja jika merasa terancam. Dan hari itu pun tiba. Seperti badai yang sudah lama menggulung di kejauhan, akhirnya ia meledak di depan mataku. Siang itu aku sedang melipat cucian di ruang belakang, saat tiba-tiba Vika menerobos masuk dengan langkah cepat. Wajahnya merah padam, matanya nyalang, dan di tangannya tergenggam lembaran uang yang kutolak dari Aldo beberapa hari sebelumnya. Uang yang diam-diam ia temukan di tempat sampah. Ini apa? Hah? Jadi kamu pikir bisa menggoda suami orang dengan akting polosmu itu? Teriaknya sambil melemparkan uang itu ke wajahku. Aku terkejut. Nyaris jatuh terdorong energinya yang meluap. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku tak pernah menerima uang itu, tak pernah meminta, dan tak pernah punya niat sedikit pun menggoda Aldo. Tapi Vika tak mau mendengar. Ia sudah tenggelam dalam amarah dan cemburu buta. Tanpa peringatan, ia menarik rambutku dengan kasar, menjambak hingga kepalaku terdongak ke belakang. Perempuan murahan. Jadi ini rencanamu sejak awal, ya? Datang ke rumahku, pura-pura menderita, lalu pelan-pelan merebut suamiku. Aku berusaha melepaskan diri, tapi cengkeramannya kuat, seperti dilandasi kebencian bertahun-tahun yang akhirnya menemukan alasan untuk meledak. Tangannya menamparku keras. Rasanya perih, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa tak percaya. Bagaimana bisa seseorang yang dulu pernah tertawa bersamaku, tidur di rumahku saat kita remaja, kini tega melukaiku seperti ini? Bibirku berdarah. Aku terjatuh ke lantai. Tapi bahkan saat tubuhku gemetar, aku masih mencoba menjaga harga diriku. Aku nggak pernah ganggu Aldo, kataku pelan, hampir seperti bisikan. Tapi Vika mendekat, menunduk, dan berbisik di telingaku dengan suara dingin yang membuat bulu kuduku berdiri. Kalau kau pikir ini sudah selesai, kau salah besar. Aku belum selesai menghancurkanmu. Sore itu, aku diusir dari rumahnya. Tanpa sempat membawa barang-barangku, tanpa bayaran, tanpa keadilan. Tapi sebelum aku pergi, Vika sempat berkata pelan namun tajam. Mulai sekarang, aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Pelakor, pengkhianat, sampah. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam. Tapi aku menatapnya lurus-lurus,
dengan luka di wajah dan air mata yang tak bisa kubendung. Dan aku tahu dalam hati, ini belum akhir. Jika Vika pikir ia sudah menang, maka ia belum tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan wajah lebam dan hati yang porak-poranda. Rendra menatapku dengan wajah bingung dan marah. Ia bertanya, aku menjawab seadanya, tak mampu mengurai semuanya dalam kata-kata. Tapi aku tahu, semua ini belum selesai. Vika sudah menyatakan perang. Dan sekarang, aku tak bisa lagi hanya bertahan. Aku harus melawan. Aku pikir segalanya akan mereda setelah aku diusir dari rumah Vika. Bahwa dengan tidak lagi berada di dekatnya, aku dan keluargaku akan bisa bernapas lega meski terluka. Tapi ternyata aku salah besar. Bagi Vika, mengusirku bukanlah akhir, melainkan awal dari babak balas dendamnya yang lebih kejam, lebih sistematis, dan lebih mematikan. Ia tak puas hanya menghancurkan harga diriku. Ia ingin memporak-porandakan hidupku dari akar, mengguncang rumah tanggaku, mematahkan semangat suamiku, dan mencabut harapan dari mata anakku yang masih polos. Keesokan harinya, aku bangun dengan kepala berat dan luka di pipi yang belum mengering. Tapi yang lebih menyakitkan adalah berita yang datang bersama panggilan telepon dari Rendra. Suamiku, yang baru saja mendapat pekerjaan baru di sebuah perusahaan distributor, tiba-tiba diberhentikan secara sepihak. Tanpa penjelasan. Tanpa alasan yang jelas. Hanya sebuah kalimat dingin dari HRD. Kami diminta memutuskan kontrak Anda karena tekanan dari pihak tertentu. Aku tahu siapa yang mereka maksud, bahkan tanpa perlu menyebut nama. Vika. Perempuan itu menggunakan koneksi suaminya dan pengaruh jaringannya untuk memastikan Rendra tak akan bisa berdiri lagi di dunia kerja. Ia menyerang dari belakang, seperti ular berbisa yang melilit perlahan tapi pasti. Dan tak hanya Rendra yang jadi sasarannya. Arya pun ikut terkena imbas. Beberapa hari kemudian, anakku pulang sekolah dengan wajah murung dan mata sembab. Ia dilempari kertas bertuliskan kata-kata keji oleh teman-temannya. Ibumu pelakor. Keluarga perusak rumah tangga orang. Seseorang, entah siapa, tapi aku yakin itu berasal dari mulut ke mulut yang disebar oleh Vika, telah menyebarkan cerita palsu tentangku di lingkungan sekolah. Aku tak tahu bagaimana bisa Vika begitu cepat menginfeksi kehidupan kami dari segala sisi. Rasanya seperti dikejar bayangan, ditikam dari segala arah tanpa bisa menangkis. Rendra mulai berubah. Ia tidak lagi menatapku seperti dulu. Setiap kali mata kami bertemu, ada keraguan yang menggantung di sana. Ia tak bicara, tapi diamnya menyiksa. Aku tahu ia mulai terpengaruh oleh fitnah yang disebar Vika. Bahkan meski ia ingin percaya padaku, terlalu banyak bukti yang digiring secara licik untuk membuatnya ragu. Foto yang diedarkan, cerita yang dibumbui, dan reputasi yang hancur perlahan-lahan membuat hubungan kami renggang. Meski kami masih tinggal serumah, aku mulai merasa sendirian, terasing dalam keluarga sendiri. Dan itulah kemenangan kecil pertama Vika. Namun, di tengah semua kehancuran itu, ada satu hal yang tak bisa ia hancurkan, keberanianku untuk bertahan. Malam itu, saat rumah sudah sunyi dan Arya telah tertidur, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak letih, mata sembab, pipi masih lebam. Tapi ada bara dalam tatapanku. Aku menggigit bibir dan menatap diriku sendiri dengan sorot yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku sadar, jika aku terus diam, aku akan dikubur hidup-hidup oleh kebencian Vika. Maka malam itu aku berikrar, aku tak akan lari lagi. Aku akan melawan. Bukan dengan kebencian yang sama, tapi dengan satu senjata yang lebih kuat, kebenaran. Dan aku tahu, Vika punya banyak rahasia. Dan satu di antaranya akan menjadi senjataku untuk membalikkan keadaan. Ada titik dalam hidup di mana seseorang berhenti menjadi korban, bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena tak ada lagi air mata yang tersisa untuk ditumpahkan.
Aku sampai di titik itu. Setelah dihina, ditampar, difitnah, dan disaksikan keluargaku dihancurkan perlahan-lahan oleh seseorang yang dulu kusebut teman, aku sadar bahwa bertahan saja tidak cukup. Vika tidak akan pernah berhenti kalau aku terus diam. Maka malam itu, ketika semua orang tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu temaram dan hati yang penuh amarah yang telah berubah menjadi tekad. Aku tahu, aku harus mulai melawan. Aku mulai mengingat semua hal tentang Vika, tentang masa lalu kami, tentang apa saja yang ia sembunyikan. Dan ingatanku pun melayang ke zaman SMA, saat kami masih muda dan penuh ambisi. Ayah Vika, seorang pengusaha properti waktu itu, pernah nyaris dipenjara karena manipulasi laporan pajak. Tapi kasus itu ditutup secara misterius, dan kabar itu tenggelam begitu saja. Namun, aku ingat betul, Vika pernah membual padaku dalam obrolan santai bahwa ia sendiri yang membantu ayahnya lolos. Ia menyebutnya dengan bangga, seolah itu pencapaian besar. Ia bilang, ia tahu caranya, memalsukan dokumen dan membuat orang percaya. Saat itu aku pikir itu hanya ocehan remaja sombong. Tapi sekarang, aku tahu, itu bisa jadi kunci. Aku pun mulai menyusun rencana. Aku tahu ini bukan sesuatu yang bisa kubongkar sendirian. Maka aku menghubungi Sinta, teman lama kami yang kini bekerja di firma hukum kecil. Kami dulu tidak terlalu dekat, tapi aku tahu Sinta menyimpan dendam lama pada Vika yang pernah merebut beasiswanya dengan cara kotor. Aku menceritakan semuanya. Tentang fitnah, tentang penghinaan, dan tentang rahasia Vika. Sinta mendengarkan dengan mata menyipit penuh konsentrasi, lalu mengangguk perlahan. Kalau yang kamu bilang soal dokumen itu benar, kita bisa cari jejaknya, katanya. Tapi kita butuh waktu. Dan kamu harus siap. Ini bukan pertempuran kecil, Din. Ini akan panjang dan kotor. Aku mengangguk. Aku sudah cukup lama berada di neraka untuk tahu bahwa tidak ada kemenangan yang bersih. Bersama Sinta, kami mulai menelusuri jejak digital keluarga Vika. Perusahaan ayahnya, proyek-proyek lama, laporan keuangan yang sempat tercatat di arsip hukum. Kami menemukan hal-hal yang janggal, jumlah dana yang tak sesuai, nama direktur bayangan yang tak pernah muncul dalam rapat, serta 2 tanda tangan yang sepertinya dipalsukan. Dan yang paling mengejutkan, salah satu dokumen lama menunjukkan nama Vika sebagai pihak yang mengesahkan revisi keuangan ketika ia baru berusia 19 tahun. Sesuatu yang mustahil secara hukum. Kami tahu, ini bisa meledak besar jika dibuka ke publik. Dan disitulah kekuatanku berada. Tapi aku tidak gegabah. Aku tahu, jika aku langsung membeberkannya, Vika bisa saja membalikkan situasi. Maka aku membuat langkah pertama yang kecil namun menggetarkan. Aku kirimkan salinan 1 dokumen itu ke email pribadinya, tanpa kata-kata, tanpa ancaman, hanya lampiran yang cukup jelas untuk membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Tak lama kemudian, ia menghubungiku, bukan dengan amarah, tapi dengan suara bergetar penuh kecemasan. Kamu dapat dari mana ini, Dinda? Aku hanya menjawab pelan. Dari tempat yang sama dengan rasa sakit yang kamu tanam di hidupku. Lalu aku tutup teleponnya. Hari-hari setelah itu, Vika jadi lebih gelisah. Aku tahu, ia sedang panik, mencoba menutup jejak, mungkin memanipulasi ulang data. Tapi aku tidak lagi takut. Untuk pertama kalinya, aku yang memegang kendali. Aku tahu satu hal dengan pasti. Perempuan seperti Vika hanya akan takut pada satu hal, kehancuran reputasi. Dan sekarang aku memilikinya dalam genggaman. Aku bukan lagi pembantu yang harus mengepel lantai rumahnya. Aku adalah bayangan dari masa lalunya yang datang untuk menuntut keadilan. Dan aku bersumpah, ini baru permulaan. Setelah beberapa hari hening, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres. Vika tak lagi muncul di kehidupan kami, tak mengganggu, tak menyebarkan fitnah baru.
Tapi justru karena itulah aku merasa waspada. Keheningan darinya tidak pernah berarti damai. Ia seperti ular yang sedang menggulung tubuhnya rapat, bersiap mematuk dengan racun paling mematikan. Maka ketika suatu siang aku menerima pesan darinya, hanya satu kalimat singkat, "Datanglah ke rumah. Kita akhiri semua ini secara baik-baik." Aku langsung tahu, ini bukan ajakan damai. Ini perang yang dibungkus dengan pita manis. Namun, aku datang. Bukan karena aku bodoh, melainkan karena aku ingin tahu seberapa jauh Vika akan menyeretku. Aku ingin melihat langsung wajah liciknya dan menatapnya dengan tenang. Rumah itu masih megah seperti terakhir kali aku lihat, tapi atmosfernya berbeda, dingin, sunyi, dan tegang. Seorang pembantu membukakan pintu, lalu membawaku masuk ke ruang tamu. Vika sudah duduk di sana, mengenakan gaun elegan berwarna merah darah, senyumnya manis tapi matanya kosong, seolah menyimpan sesuatu di balik cermin jiwanya yang gelap. "Terima kasih sudah datang, Din. Aku cuma mau bicara baik-baik. Mungkin sudah saatnya kita berdamai," katanya, suaranya lembut tapi palsu. Aku duduk, tak menjawab. Aku hanya mengamati. Tapi sebelum sempat aku membalas sepatah kata pun, dia bangkit dan berkata, "Aldo ada di atas. Dia juga ingin bicara." Aku langsung merasa ada yang janggal. Tapi sebelum aku bisa menolak, dua orang satpam rumahnya, yang biasanya tak pernah ikut campur urusan keluarga, datang dan mengantar aku ke lantai 2. Hati kecilku mulai memberontak. Tapi aku tak menunjukkan ketakutan. Di dalam kamar tamu di lantai 2, aku melihat Aldo sedang terduduk di ranjang. Matanya sayu, tubuhnya limbung, dan bau alkohol menyengat menusuk hidung. Ia mabuk. Dan aku tahu, aku masuk ke dalam jebakan. Aku berbalik hendak keluar, tapi pintu di belakangku dikunci. Jantungku berdetak kencang. Aldo berdiri, langkahnya goyah, dan ia tersenyum samar. "Dinda, kamu cantik malam ini." Aku mundur selangkah. Bukan karena takut pada Aldo, tapi karena aku tahu pasti, kamera sedang merekam dari sudut-sudut tersembunyi ruangan ini. Vika tak mungkin hanya mengandalkan kebohongan kali ini tanpa bukti visual. Dan itulah tujuannya, membuat skenario seolah aku dan suaminya berselingkuh, lalu membeberkannya pada dunia sebagai bukti pengkhianatan. Ini bukan hanya untuk menghancurkan nama baikku, tapi untuk memastikan aku tak pernah bisa bangkit lagi. Dengan sekuat tenaga, aku menahan diri agar tidak berteriak atau panik. Aku bicara pada Aldo dengan suara tegas tapi pelan. "Kau mabuk, Aldo. Aku tidak akan main-main denganmu. Aku bukan perempuan seperti itu." Tapi ia hanya tertawa kecil, lalu duduk kembali. Dan entah dari mana, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di koridor, pintu terbuka, dan masuklah dua pria berpakaian seperti wartawan amatir, membawa kamera, menyodorkan lensa ke arahku dan Aldo. Lalu muncullah Vika di belakang mereka, dengan wajah penuh kemenangan. "Senyum dong, Dinda. Biar semua tahu siapa kamu sebenarnya," katanya sinis. Aku terpaku. Tapi tidak lama, naluriku mengambil alih. Aku meraih bantal dari ranjang dan menutupi wajahku sambil berlari keluar ruangan, menerobos para kameramen dadakan itu, dan menuruni tangga secepat yang aku bisa. Aku tidak menoleh ke belakang. Tapi aku bisa dengar suara Vika tertawa keras, menggema di seluruh rumah. Saat aku berhasil keluar dan menghirup udara malam yang dingin, aku bersumpah dalam hati, ini akan jadi terakhir kalinya aku masuk dalam permainannya. Ia pikir ia menang, tapi ia tidak tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semua rencananya. Aku tak akan tinggal diam. Jika ia ingin perang terbuka, maka aku akan hadapi. Bukan dengan air mata, tapi dengan bukti, dengan akal, dan dengan keberanian. Dia boleh membuat dunia percaya aku pelakor, tapi aku akan membuat dunia melihat siapa dalang di balik semua kehancuran ini. Aku pulang dengan langkah gontai,
Tubuhku masih gemetar oleh kejadian di rumah Vika. Dalam perjalanan pulang, pikiranku terus dihantui oleh bayangan wajah Aldo yang mabuk, kilatan kamera yang menyala, dan tawa sinis Vika yang menggema seperti mantra jahat. Aku tahu, tidak butuh waktu lama sebelum semuanya tersebar. Aku tahu benar cara Vika bekerja, cepat, licik, dan mematikan. Dan benar saja, malam itu, sebelum aku sempat bicara pada siapapun, telepon Rendra berdering tanpa henti. Teman-teman kerjanya, tetangga, bahkan beberapa kerabat dari luar kota, semua menanyakan satu hal yang sama. Apa benar istrimu selingkuh dengan suami orang? Ketika Rendra akhirnya membuka media sosial, wajahnya pucat. Foto-foto yang direkayasa itu sudah tersebar. Beberapa di antaranya memang menunjukkan aku dan Aldo dalam satu ruangan, tapi sudut pengambilan dan timingnya dipilih dengan sangat licik, seolah-olah kami sedang melakukan sesuatu yang tak pantas. Bahkan ada satu foto yang dikapture saat aku terlihat menahan tangan Aldo agar tak mendekat, tapi dibuat seolah aku menggoda. Aku mencoba menjelaskan, suaraku lirih, tanganku bergetar. Mas, tolong dengarkan aku. Itu semua jebakan. Aku dijebak. Aku tidak tahu mereka akan memotret. Aku bahkan tak sempat menyentuh Aldo. Tapi kata-kataku menggantung karena aku melihat mata suamiku. Mata yang dulu selalu percaya padaku, dipenuhi keraguan yang tajam. Dan itu menghancurkan hatiku. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sofa dengan kedua tangannya menutupi wajah. Hening yang menggantung di antara kami lebih menyakitkan daripada bentakan. Arya yang sedari tadi mendengar dari balik pintu kamarnya, masuk dengan wajah bingung. Ayah, kenapa ibu difitnah? Teman-teman di sekolah bilang ibu selingkuh. Suaranya kecil, tapi menusuk seperti sembilu. Aku memeluknya erat, menahan isak agar tidak pecah di hadapannya. Itu tidak benar, Nak. Ibu tidak seperti yang mereka bilang, bisikku. Tapi bagaimana bisa anak kecil mempercayai itu di tengah badai fitnah yang lebih kuat dari suara ibunya sendiri? Hari-hari berikutnya, rumah kami seperti ladang sunyi yang gersang. Aku tetap memasak, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan untuk Rendra dan Arya, tapi semua terasa seperti rutinitas kosong. Rendra masih tinggal bersama kami, tapi hatinya entah sudah sejauh apa pergi. Ia pulang larut, tak banyak bicara, dan jika bicara pun hanya sepotong-sepotong. Tatapannya tak lagi hangat. Ia tidak marah secara terang-terangan, tapi diamnya adalah dinding yang tinggi dan dingin. Aku ingin mengguncangnya, ingin berteriak agar ia percaya padaku, tapi aku tahu, luka yang ia rasakan tidak kecil. Ia lelaki yang hancur karena harga dirinya diinjak oleh orang lain, dan yang lebih menyakitkan, oleh seseorang yang ia cintai. Aku pun mulai bertanya dalam hati, apa ini akhirnya? Apakah semua perjuangan kami selama ini akan berakhir hanya karena satu kebohongan besar? Apakah cinta yang pernah kami bangun dengan susah payah bisa runtuh hanya karena gambar-gambar penuh rekayasa? Tapi di balik itu semua, aku tetap menyalakan satu api kecil, harapan. Aku tahu, Rendra butuh waktu. Ia perlu diyakinkan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kebenaran yang nyata. Dan aku akan mencarinya. Aku akan menyingkap semua topeng Vika, meski harus berjalan di atas bara. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kamar. Bintang-bintang terlihat jauh dan dingin. Tapi aku membisikkan satu janji dalam hati. Aku akan memperjuangkan cinta kami. Aku akan membersihkan namaku. Dan aku akan membuat Vika membayar semua ini, tidak hanya dengan air mata, tapi dengan kejatuhan yang tak akan bisa ia lupakan seumur hidup. Aku tidak tidur malam itu. Sambil duduk di lantai kamar, aku menatap layar ponselku yang sudah berkali-kali kuputar-putar di tangan. Mataku bengkak karena tangis, tapi otakku masih menyala, dipenuhi tanya dan strategi. Semua ini tak bisa berakhir hanya dengan rasa sakit. Fitnah yang Vika lemparkan bukan sekadar menjatuhkanku sebagai wanita,
tapi telah mengguncang rumah tanggaku hingga ke akar. Dan jika aku tidak melakukan sesuatu, aku akan kehilangan segalanya. Bukan hanya cinta Rendra, bukan hanya senyum Arya, tapi juga harga diriku sendiri sebagai seorang manusia. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Saat aku masih menjadi pembantu di rumah Vika, aku pernah tak sengaja menjatuhkan gelas di ruang tengah. Saat hendak memungut pecahannya, aku melihat lampu kecil menyala di sudut atas ruangan, seperti lensa kecil. Aku tak pikirkan itu waktu itu, mengira hanya ornamen atau sensor ruangan. Tapi sekarang, semua terasa masuk akal. Rumah itu pasti dipenuhi CCTV. Vika bukan tipe orang yang percaya siapapun, termasuk suaminya sendiri. Dan jika aku bisa mendapatkan rekaman dari malam jebakan itu, rekaman asli sebelum dipotong dan diedit, maka semua bisa berubah. Bukti itulah satu-satunya harapan yang kupunya. Aku langsung menghubungi teman lamaku, Rio, yang kini bekerja di bidang IT dan keamanan sistem. Kami dulu satu kampus, dan ia pernah membantuku pulihkan data laptop lama. Tanpa menjelaskan semuanya, aku hanya bilang aku butuh bantuan untuk mendapatkan rekaman dari sistem keamanan rumah yang sempat kuakses. Aku berikan alamat rumah Vika, dan Rio mengangguk. Kalau rumah itu masih pakai sistem cloud lama yang biasa dipakai vendor kelas menengah, aku bisa masuk. Tapi kamu harus sabar. Dan aku menunggu. Dalam hati, aku berdoa, mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, berharap Tuhan mendengar jeritan yang sudah terlalu lama kutahan. 3 hari kemudian, Rio menghubungiku. Suaranya bergetar karena tegang. Din, kamu gak akan percaya. Aku dapat. Semua file terekam jelas. Dan kamu benar, itu jebakan. Ia mengirimkan file itu ke emailku. Rekaman dari 3 sudut berbeda di kamar tempat aku dijebak. Di situ terlihat jelas, Vika yang memberi instruksi lewat AirPage kedua pria berkamera. Terlihat pula aku yang mendorong Aldo menjauh. Dan bahkan, Tuhan Maha Adil. Terlihat satu momen saat Vika sendiri membuka pintu dan melambai ke kamera untuk mulai merekam. Jantungku serasa mau meledak. Untuk pertama kalinya, aku merasa bisa bernapas lagi. Tapi aku tahu, ini bukan hanya soal memiliki bukti. Ini soal bagaimana aku menggunakan bukti itu dengan cara yang tepat. Jika aku menyerangnya sembarangan, dia bisa balik menyerangku secara hukum. Maka aku menyusun strategi. Aku mengedit cuplikan penting rekaman itu, memotong bagian-bagian krusial dan menyimpannya dalam beberapa salinan cadangan di cloud berbeda. Lalu aku kirim salinannya ke Rendra. Tidak dengan kata-kata panjang, hanya satu kalimat. Sebelum kamu memutuskan untuk membenciku, lihatlah ini. Hati ini rasanya seperti ingin meledak menunggu reaksinya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia pulang lebih awal. Dan ketika aku membukakan pintu, ia berdiri dengan wajah pucat, matanya memerah. Kenapa kamu gak langsung bilang kamu punya ini? Bisiknya. Aku hanya menjawab pelan, aku ingin kamu percaya padaku bukan karena video, tapi karena hatimu. Tapi kalau hatimu sudah tertutup, biar bukti yang bicara. Ia menarikku dalam pelukan. Hangat, erat. Dan aku menangis sejadi-jadinya di dadanya malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena beban yang selama ini kupikul akhirnya mulai runtuh. Tapi ini belum selesai. Aku tahu Vika akan kalap jika ia tahu aku punya semua rekaman itu. Dan aku harus siap. Karena kali ini, aku yang akan melawan bukan dengan air mata, bukan dengan pengorbanan, tapi dengan kebenaran yang telanjang. Setelah aku mengirimkan rekaman itu kepada Rendra, aku tahu bahwa kami tidak bisa kembali ke masa lalu. Namun, dalam setiap detik yang berlalu setelahnya, aku merasa sebuah kekuatan baru membara dalam diriku. Aku sudah terlalu lama menahan diri, terlalu lama membiarkan Vika dan segala kebohongannya mendominasi hidup kami. Kini, aku bukan hanya berjuang untuk membersihkan namaku, tetapi untuk membela kebenaran.
untuk menjaga apa yang masih bisa kami selamatkan, rumah tanggaku, keluargaku, dan harga diriku sebagai wanita. Hari-hari setelah itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Rendra memutuskan untuk tidak langsung membicarakan rekaman itu di depan umum. Sebuah keputusan yang bijak, karena ia tahu kami harus memiliki bukti yang lebih kuat untuk benar-benar menghancurkan Vika dan segala yang ia lakukan. Namun, keputusan itu tidak mengurangi ketegangan di rumah kami. Rendra, meski tampak lebih tenang, masih berjuang dengan rasa kecewa yang mendalam. Di matanya, aku masih bisa melihat bayangan kebingungannya, meskipun ia sudah mulai percaya padaku. Begitu juga dengan Arya, anak kami yang masih terlalu muda untuk memahami kompleksitas dunia orang dewasa. Aku merasa bersalah melihatnya berusaha keras untuk menyembunyikan kecemasannya. Tapi aku tahu, hanya dengan bukti yang kuat, kami bisa membuktikan bahwa aku bukanlah pelakor yang mereka tuduhkan. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, akhirnya kesempatan yang kutunggu datang. Saat itu, aku tahu bahwa Vika akan mengadakan pesta besar di rumahnya untuk merayakan kembalinya Aldo setelah sekian lama pergi untuk bisnis. Aku bisa merasakan bahwa itu adalah momen penting. Vika pasti ingin membuktikan bahwa kehidupannya kini telah kembali utuh. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menjebaknya dengan cara yang tidak terduga. Aku menyusun rencana dengan hati-hati. Aku menghubungi seorang jurnalis dari media investigasi yang sudah lama ku kenal. Kami pernah bekerja sama beberapa tahun lalu, dan ia adalah orang yang bisa dipercaya untuk mengungkapkan kebenaran tanpa menyelewengkan fakta. Aku memberinya salinan rekaman dari CCTV rumah Vika, bersama dengan beberapa bukti lain yang menunjukkan bagaimana Vika secara terang-terangan merusak reputasi Rendra dan keluargaku. Aku juga memberitahunya bahwa aku bersedia memberikan keterangan lebih lanjut jika diperlukan. Jurnalis itu langsung tertarik dan setuju untuk membantu. Hari itu pun tiba. Saat aku dan Rendra tiba di pesta itu, suasana tampak cerah dan penuh dengan tamu-tamu yang tampaknya tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik layar. Vika menyambut kami dengan senyuman lebar yang terasa palsu, seperti biasa. Namun, kali ini aku sudah siap. Aku menatapnya dengan tegas, melihat bagaimana ia berusaha keras untuk menyembunyikan rasa gelisahnya di balik penampilannya yang sempurna. Ia tahu aku memegang kunci dari kehancurannya. Dan aku bisa melihat ketegangan itu di wajahnya, meski ia berusaha menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Saat Vika sedang berkeliling menyapa tamu, aku merasakan momen itu. Momen di mana aku bisa menunjukkan segalanya. Aku memutuskan untuk melakukan langkah yang berani, dan aku mengirim pesan singkat kepada jurnalis itu. Mulai sekarang. Tak lama setelahnya, aku melihat beberapa wartawan masuk ke dalam rumah mewah itu, dengan kamera mereka menyala terang. Vika melihat mereka dengan ekspresi kaget yang segera berubah menjadi marah. Namun, sudah terlambat. Semua orang yang ada di sana sudah mulai memperhatikan, dan beberapa dari mereka mendekat. Vika, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Salah seorang tamu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Vika berusaha tenang, meski suaranya sedikit bergetar. Ini hanya masalah pribadi. Jangan percayai apa yang kalian dengar, jawabnya dengan nada datar, berusaha mengalihkan perhatian. Namun, aku tahu, sekarang adalah saat yang tepat. Aku berdiri di tengah ruangan, menarik perhatian semua orang dengan suara yang cukup keras untuk didengar. Vika, aku tahu kamu ingin semua orang percaya bahwa aku adalah perempuan yang rendah. Tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar tuduhan kosong. Semua ini adalah rekayasa dari kamu. Vika, aku punya bukti. Rekaman dari malam itu. Rekaman yang akan menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya yang berbohong. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Dan aku bisa melihat Vika mulai memucat. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri sekarang terlihat terkejut. Hampir seperti seekor binatang yang terperangkap dalam jebakan.
Apa yang kamu bicarakan, Dinda? Ia mencoba berbicara dengan suara gemetar, tapi jelas terlihat bahwa ia panik. Aku mengeluarkan ponselku dan memutarkan rekaman itu. Wajahnya di layar langsung menunjukkan ekspresi cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Para tamu mulai berbisik. Beberapa dari mereka mulai mengambil ponsel mereka untuk merekam. Aku bisa mendengar suara-suara mengejek dan tanya yang mulai berdatangan. "Vika, kamu benar-benar begitu jahat," seorang tamu berkata dengan terkejut. Setelah itu, media mulai meliput kejadian tersebut, dan Vika menjadi bahan perbincangan seluruh kota. Reputasinya hancur. Bisnis keluarga Vika runtuh setelah semua skandal yang ia coba tutupi selama ini terungkap ke publik. Tak hanya itu, Aldo dan Vika juga dikabarkan bercerai, dan semuanya berubah dalam sekejap. Kejatuhannya begitu cepat, begitu menghancurkan, dan tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk membalikannya. Aku berdiri di sana, menatap Vika yang kini terpuruk di hadapan semua orang. Aku merasa lega, meski tak ada rasa puas dalam diriku. Ini adalah keadilan. Bukan hanya untukku, tapi untuk Rendra, untuk Arya, dan untuk semua orang yang pernah dirugikan oleh kebohongannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Setelah semua kebohongan dan skandal yang ia sebarkan, Vika merasakan bahwa hidupnya yang dulu mewah dan penuh gemerlap telah runtuh dalam sekejap. Hari-hari setelah peristiwa yang menghebohkan itu, ia tak pernah benar-benar keluar dari rumahnya. Vika, yang dulu sering terlihat begitu anggun dan penuh percaya diri, kini hanya bisa bersembunyi di balik tirai jendela besar rumah mewahnya, yang kini terasa kosong dan suram. Aku masih ingat jelas hari ketika aku melihatnya di supermarket beberapa minggu setelah kejadian itu. Saat itu, aku sedang berbelanja bersama Rendra dan Arya. Kami berjalan melewati lorong susu ketika aku melihat Vika berdiri di ujung rak, memegang beberapa produk yang tampaknya tidak ia kenali. Matanya tampak lesu, seperti orang yang kehilangan arah dalam hidupnya. Rambut panjangnya yang dulu selalu terawat kini tampak kusut, dan pakaian yang dikenakannya, yang dulu selalu terbaru dan branded, kini terlihat lusuh, tak terawat. Tidak ada lagi perhiasan mencolok yang biasa ia kenakan, tidak ada tas bermerek yang terhormat, dan tidak ada senyum manis yang sering membuat orang-orang di sekitarnya terkagum. Di hadapanku, Vika berdiri, seolah-olah tak mengenali dunia yang dulu pernah ia kuasai dengan angkuhnya. Tiba-tiba ia menoleh dan matanya menangkap pandanganku. Ada ketegangan yang melintas di wajahnya, namun kali ini berbeda. Tidak ada lagi sindiran atau kebencian seperti yang biasa ia tunjukkan. Ada keputusasaan yang nyata di dalam matanya. Aku tahu, Vika kini berada di titik yang sangat rendah, lebih rendah dari yang pernah kubayangkan. Aku memutuskan untuk mendekatinya. Meskipun perasaan sakit hati dan amarah masih menggerogoti hatiku, aku tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. "Vika," aku menyapa, dan suara itu keluar dari mulutku dengan penuh ketenangan, meskipun di dalam hatiku ada perasaan campur aduk. Aku tidak pernah membayangkan kita akan bertemu di sini. Vika menatapku sebentar, lalu menundukkan kepala. Wajahnya yang dulu selalu penuh dengan percaya diri kini tampak penuh penyesalan. "Dinda," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Semua yang aku miliki sekarang hilang begitu saja. Bahkan aku harus menjual rumahku, Dinda." Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat mengusapnya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Aku diam sejenak. Ada sesuatu dalam hatiku yang terasa berbeda. Keinginan untuk melihatnya menderita memang ada, tetapi aku juga tahu bahwa kebencian yang berlarut-larut tidak akan memberi apapun pada diriku sendiri. Vika, meskipun telah melakukan banyak hal buruk padaku, adalah manusia yang juga sedang menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Dalam diam, aku mencoba untuk merenungkan semua yang telah terjadi,
dan aku menyadari bahwa apa yang terjadi padanya adalah hasil dari kesombongan dan kebencian yang selama ini ia pelihara. Semua itu kini datang seperti badai yang menghancurkan segala sesuatu yang ia bangun dengan penuh tipu daya. Apa yang kamu lakukan itu benar-benar salah, Vika. Aku akhirnya berkata, dengan suara yang lembut namun tegas. Tapi aku tidak tahu apakah semua ini pantas untukmu. Aku tidak akan bisa melupakan apa yang telah kamu lakukan, tetapi aku tidak ingin kamu merasa lebih terpuruk daripada ini. Vika menatapku dengan ekspresi bingung. Sepertinya ia tidak mengerti apa yang ingin kukatakan. Aku hanya merasa hampa. Dinda, aku iri padamu. Kamu dan Rendra punya keluarga yang utuh. Kamu hidup dengan hati yang tulus. Sementara aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang, dan itu yang membuatku berbuat jahat. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, kata Vika dengan nada penuh penyesalan. Suaranya bergetar seakan-akan ia mulai mengakui segala kesalahannya. Aku terdiam, merasa sedikit iba. Meskipun aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa mengubah segalanya, aku merasa bahwa ini adalah momen penting. Momen untuk menunjukkan padanya bahwa kehidupan tidak hanya tentang kekayaan atau penampilan. Kamu harus belajar untuk menerima dirimu sendiri, Vika. Uang, harta, dan kekuasaan hanya bisa memberi kebahagiaan sementara. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Vika hanya mengangguk pelan, matanya masih basah. Ia tampak seperti sedang mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya berkata, "Aku menyesal, Dinda. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, termasuk diriku sendiri. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Aku merasa ada kehangatan dalam kata-katanya. Bukan kehangatan yang tulus sepenuhnya, namun lebih kepada sebuah permohonan. Permohonan untuk mendapatkan pengampunan dan kesempatan kedua. Namun aku tahu, meskipun Vika ingin berubah, jalan yang ia pilih selama ini telah mengarahkannya ke tempat yang sangat jauh. Kejatuhannya bukan hanya soal kehilangan harta dan kemewahan, tetapi juga kehilangan harga diri dan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Sejak pertemuan itu, aku tidak pernah mendengar kabar lebih lanjut tentang Vika. Mungkin ia benar-benar memulai hidup baru, seperti yang ia katakan. Mungkin ia akhirnya menyadari bahwa apa yang ia perlukan adalah bukan sekadar hidup dalam kemewahan dan kecantikan luar, tetapi sebuah ketulusan yang mungkin tidak pernah ia miliki sebelumnya. Aku tidak pernah merasa bahagia melihat orang lain jatuh, meskipun ia adalah orang yang telah banyak menyakiti kami. Aku belajar bahwa karma bekerja dengan cara yang tak terduga. Vika, yang dulu tampak tak terkalahkan, kini harus merasakan apa yang telah ia tanamkan selama ini. Dalam diam, aku mendoakan agar ia bisa menemukan kedamaian dalam dirinya suatu saat nanti, meskipun aku tahu itu akan menjadi perjalanan panjang yang penuh dengan penyesalan. Aku kembali memegang tangan Rendra, yang sejak tadi diam di sampingku, mengingatkan diriku bahwa hidup kami masih berharga. Kami telah melewati banyak cobaan, dan meskipun hidup kami tidak akan pernah sama seperti dulu, kami sudah menemukan jalan menuju kebahagiaan yang lebih sederhana, jalan yang penuh dengan cinta dan pengertian. Hari itu, cuaca terlihat cerah meskipun ada angin yang cukup kencang. Aku sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat sambil memikirkan langkah selanjutnya dalam hidupku. Rendra baru saja keluar untuk menjalani beberapa pekerjaan, dan Arya sedang bermain di luar. Kehidupan kami terasa damai, lebih damai dari yang pernah kami rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Aku merasa bahwa meskipun banyak yang telah hilang, banyak juga yang telah kami temukan, kedamaian, kebahagiaan, dan cinta yang lebih dalam. Setelah pertemuan dengan Vika, hidup kami berangsur-angsur kembali ke jalannya. Memang, luka yang ditinggalkan oleh serangan-serangan yang datang bertubi-tubi selama bertahun-tahun tidak bisa begitu saja sembuh.
tetapi aku mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam. Rendra dan aku, meskipun sempat goyah oleh cobaan yang datang begitu mendalam, kini lebih kuat dari sebelumnya. Kami mulai belajar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit dari segala keterpurukan. Rendra mendapatkan pekerjaan baru setelah perjuangan panjang. Setelah beberapa bulan mencari dan berusaha membangun kembali reputasinya, akhirnya sebuah perusahaan besar di bidang teknologi menawarkan Rendra posisi yang lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Meskipun gaji yang ditawarkan jauh lebih rendah daripada yang ia terima sebelumnya saat menjalankan bisnisnya, pekerjaan itu memberinya sesuatu yang lebih berharga, kehormatan untuk bekerja dengan tim yang solid, serta kesempatan untuk membuktikan kemampuannya lagi. Aku bisa melihat bahwa Rendra merasa diberdayakan kembali, dan hal itu menumbuhkan rasa percaya dirinya yang sempat hilang. Tidak hanya itu, aku juga mulai membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Awalnya, aku hanya mencoba untuk mengalihkan pikiranku dari segala yang telah terjadi. Tetapi usaha kecil ini mulai berkembang lebih baik dari yang kubayangkan. Aku mulai membuat kue-kue rumahan yang kujual kepada tetangga dan teman-teman dekat. Mereka sangat antusias, dan mulailah bisnis itu berkembang sedikit demi sedikit. Rasanya menyenangkan melihat usahaku bisa membawa senyum ke wajah orang lain. Itu memberi rasa bahwa hidup kami, meskipun sederhana, memiliki arti yang lebih dalam. Arya pun mulai kembali ceria. Sekolahnya sudah mulai kembali normal, dan meskipun beberapa teman-temannya masih bergosip tentang kejadian yang melibatkan ibunya, Arya mulai menerima kenyataan bahwa masa lalu tidak perlu selalu menghantui kita. Ia menjadi lebih terbuka dengan teman-temannya dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang sempat hilang. Kami sebagai orang tua berusaha mendampinginya sebaik mungkin, memberinya pengertian dan dukungan yang dibutuhkannya. Aku tidak ingin anakku tumbuh menjadi seseorang yang terbelenggu oleh masa lalu, dan aku tahu Rendra merasakan hal yang sama. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai kami rasakan, masih ada banyak hal yang harus kami perbaiki. Aku menyadari bahwa aku dan Rendra harus terus berusaha untuk membangun kembali fondasi yang telah rapuh. Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan kembali setelah ia hancur. Dan aku tahu bahwa itu bukanlah hal yang bisa dibangun dalam semalam. Tetapi kami berdua sepakat untuk terus berjuang bersama, menjalani kehidupan dengan lebih bijak, dan berkomitmen untuk menjaga keluarga ini tetap utuh. Ada kalanya aku merasakan bahwa hidup ini sangat tidak adil, bahwa kami harus menanggung beban yang terlalu berat karena ulah orang lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kejatuhan yang kami alami bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari perjalanan baru yang penuh dengan pelajaran hidup. Kami belajar untuk saling mendukung lebih dalam, untuk mengutamakan satu sama lain, dan untuk tidak lagi terjebak dalam kesombongan dan kebanggaan yang hanya akan mengarah pada kehancuran. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang makan, Rendra datang mendekat dan duduk di sampingku. Wajahnya terlihat lebih cerah daripada sebelumnya, dan aku bisa merasakan bahwa hatinya penuh dengan semangat baru. "Dinda," katanya dengan suara yang lembut, "terima kasih sudah bersamaku melalui semua ini. Aku tahu aku tidak sempurna, dan aku banyak membuat kesalahan, tapi aku ingin kita bisa melewati ini bersama. Aku akan berusaha lebih baik lagi untuk keluarga kita." Aku menatapnya, merasa haru mendengar kata-katanya. Ada begitu banyak rasa terima kasih yang aku rasakan terhadapnya. Meskipun kami pernah terpuruk, kami kini bisa merasakan bahwa kebersamaan itu lebih penting daripada apapun. Rendra adalah suami yang kuat, meski sempat terseret dalam badai kehidupan yang datang tak terduga. Aku tahu, selama kami tetap bersama, kami bisa mengatasi segala hal. Keberhasilan kecil yang kami capai semakin mempererat hubungan kami. Kami mulai merencanakan masa depan yang lebih baik. Pekerjaan baru Rendra memberikan stabilitas finansial yang kami butuhkan,
Sementara usaha kecil yang kujalani mulai berkembang dan memberi kami peluang untuk menabung dan merencanakan impian kami di masa depan. Meski tidak semua impian kami terwujud dalam waktu singkat, aku merasa bahwa kami telah berada di jalur yang benar. Suatu hari, ketika kami sedang duduk bersama di ruang tamu sambil menonton film keluarga yang sederhana, Arya tiba-tiba berbicara. "Papa, Mama," katanya sambil tersenyum. "Aku senang kita bisa kembali seperti ini. Kalian berdua sudah lebih baik, dan aku juga merasa lebih baik sekarang." Kata-kata itu menghentakkan hatiku, dan aku menyadari betapa pentingnya peran orang tua dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak mereka. Keputusan untuk bangkit bersama, untuk memulihkan keluarga ini, bukan hanya soal kami, tetapi juga untuk Arya. Kami ingin memberikan contoh yang baik bagi anak kami, agar ia tahu bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, ada kekuatan dalam kebersamaan dan ketulusan hati. Bahkan tetangga kami mulai memberikan dukungan. Mereka melihat perubahan dalam diri kami, dan meskipun dulu kami sempat merasa terasing, kini mereka mulai lebih akrab dengan kami. Kami tidak lagi merasa sebagai orang luar di lingkungan ini. Kami merasa diterima, dan itu sangat berarti bagi kami. Aku tahu bahwa meskipun masa lalu kami penuh dengan luka, kami kini memulai babak baru yang penuh harapan. Seiring berjalannya waktu, kami memutuskan untuk pindah ke kota kecil yang lebih tenang, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan yang dulu membuat kami tertekan. Kami ingin memulai hidup baru di tempat yang lebih damai, tempat di mana kami bisa lebih fokus pada kebahagiaan dan kedamaian keluarga kami. Rencana pindah ini memberikan kami semangat baru, sebuah kesempatan untuk benar-benar memulai dari awal, dengan segala kekuatan dan kebijaksanaan yang telah kami kumpulkan sepanjang perjalanan hidup yang penuh cobaan ini. Kami tahu bahwa perjalanan hidup kami belum berakhir, dan banyak tantangan lain yang mungkin akan datang. Tetapi satu hal yang pasti, kami telah belajar untuk saling mendukung, untuk bangkit ketika jatuh, dan untuk tidak pernah menyerah. Kehidupan yang penuh dengan cobaan ini telah mengajarkan kami tentang pentingnya keluarga, cinta, dan kesetiaan. Kami tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi kami siap menghadapinya, karena kami tahu bahwa selama kami tetap bersama, kami akan selalu menemukan jalan untuk bertahan dan berkembang. Waktu berlalu dengan begitu cepat setelah pertemuan terakhirku dengan Vika. Dan meskipun segala sesuatu mulai berjalan dengan lebih tenang, aku merasa ada hal yang belum sepenuhnya selesai dalam hidupku. Aku masih belum bisa melupakan semua yang terjadi, terutama peran Aldo dalam kekacauan yang terjadi di antara aku dan Vika. Aldo, yang dulu aku anggap sebagai orang yang seharusnya melindungiku, ternyata terjebak dalam pernikahannya yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Meskipun Vika yang lebih banyak berperan dalam menghancurkan hidupku, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Aldo juga turut andil dalam menyulut api kebencian itu. Hari itu, saat aku sedang duduk di teras rumah sambil menikmati udara pagi yang segar, tiba-tiba ponselku berbunyi. Aku melihat nama yang muncul di layar, dan untuk sesaat aku terkejut. Itu adalah pesan dari Aldo. Hatiku berdebar sejenak. Ada perasaan campur aduk antara cemas, bingung, dan penasaran. Setelah segala yang terjadi, bagaimana bisa Aldo menghubungiku sekarang? Apa yang ingin dia katakan? Apakah ini hanya sekedar permintaan maaf yang datang terlambat? Aku memutuskan untuk membuka pesan tersebut. Ternyata, isi pesan itu adalah sebuah permintaan untuk bertemu. Dinda, aku tahu aku telah banyak menyakitimu dan keluargamu. Aku menyesal atas segala yang terjadi. Jika kamu bersedia, aku ingin berbicara denganmu secara langsung. Aku berharap ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Membaca pesan itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Aldo, yang dulu begitu penuh dengan kesombongan dan rasa superior, kini tampak berbeda.
Ada kerendahan hati dalam setiap kata yang ia tulis. Aku tidak tahu apakah itu karena rasa bersalah yang mendalam, ataukah karena kesadaran akan kesalahan yang telah ia buat. Aku merasa bingung, tetapi ada bagian dari diriku yang ingin mendengar apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Akhirnya, aku memutuskan untuk menerima ajakannya. Aku memilih sebuah tempat yang tidak terlalu ramai, sebuah kafe kecil yang sepi di pinggir kota, agar pertemuan ini bisa berlangsung dengan lebih tenang. Ketika aku tiba, aku melihat Aldo sudah duduk menunggu di salah satu sudut kafe. Ia tampak lebih tua dari terakhir kali kami bertemu. Wajahnya lebih lelah dan pucat. Penampilannya lebih sederhana. Tidak seperti dulu ketika ia selalu mengenakan pakaian mahal dan tampil sempurna. Kini, ada sesuatu yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak lagi menjadi pria yang sama. Aku mendekat dan duduk di hadapannya. Tanpa berkata apa-apa, kami hanya saling menatap dalam keheningan yang berat. Aldo tampak lebih gugup daripada yang kubayangkan. Tangannya yang besar tampak gemetar di atas meja. Aku tidak bisa membaca ekspresinya, tetapi aku tahu ada banyak penyesalan yang terkandung dalam tatapannya. Aku tahu aku tidak berhak meminta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Aldo memulai percakapan dengan suara serak. Tapi aku tidak bisa melanjutkan hidupku tanpa mengungkapkan betapa menyesalnya aku telah ikut terlibat dalam kekacauan yang menghancurkan hidupmu. Aku tidak pernah bermaksud untuk melukai siapapun. Dan aku sangat menyesal karena tidak melindungimu, Dinda. Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-katanya. Ada begitu banyak perasaan yang bercampur di dalam hatiku. Satu sisi aku merasa sulit untuk memaafkannya, tetapi di sisi lain, aku merasa ada kejujuran dalam kata-katanya yang membuatku ragu untuk menolak permintaannya begitu saja. Aldo, aku mulai berbicara dengan suara yang cukup tenang. Aku tahu kamu juga tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya. Vika memang banyak memanipulasi situasi dan kamu terjebak dalam permainannya. Tapi kamu juga tidak bisa menutup mata terhadap apa yang terjadi. Kamu seharusnya bisa melindungiku, bukan justru menambah kesulitan. Aldo menundukkan kepalanya, seolah tak bisa menjawab. Aku bisa melihat betapa ia merasa bersalah, dan itu membuat hatiku sedikit luluh. Aku tahu, Dinda, aku salah. Aku sangat menyesal karena tidak ada di pihakmu saat kamu sangat membutuhkan perlindungan. Aku telah mengkhianatimu, dan aku tahu itu tidak akan pernah bisa terhapus. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Aku merasa sedikit emosi mendengar kata-katanya. Semua yang telah terjadi, semua kekacauan yang mengganggu keluargaku, kembali terbayang jelas di benakku. Setiap penghinaan yang kuterima dari Vika, setiap fitnah yang menyakitkan, semua itu melibatkan Aldo di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang kebenaran dan kebohongan, tetapi juga tentang bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Aldo, aku berkata dengan suara yang lebih lembut, aku tahu bahwa kamu sangat menyesal, tapi tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Kamu sudah memilih jalanmu, dan itu adalah pilihanmu. Aku tidak bisa mengubahnya. Aku sudah cukup banyak menderita karena semua yang terjadi, dan aku tidak bisa mengabaikan itu begitu saja. Aldo menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku mengerti, Dinda. Aku tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Tetapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku ingin kamu bisa hidup tenang, dan aku berharap kamu bisa melupakan semua yang pernah terjadi. Suasana menjadi hening, dan aku bisa merasakan beban yang ada di antara kami. Sementara perasaan lama tentang kebencian dan kemarahan masih ada di dalam diriku, ada bagian dari diriku yang bisa memahami penyesalannya. Mungkin aku tidak akan bisa memaafkannya sepenuhnya,
tapi aku bisa memberinya kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Terima kasih sudah datang dan mengungkapkan perasaanmu, Aldo. Aku akhirnya berkata. Aku menghargainya. Meskipun itu tidak akan mengubah apa yang terjadi, aku merasa sedikit lebih baik karena kamu bisa mengakuinya. Aldo mengangguk pelan, senyum tipis muncul di wajahnya. Aku berharap, Dinda, kamu bisa menemukan kebahagiaan yang layak kamu dapatkan. Kamu dan keluarga layak mendapatkan hidup yang lebih baik. Kami berdua terdiam dalam beberapa saat, dan meskipun tidak ada kata-kata lain yang keluar, ada rasa pemahaman yang tiba-tiba muncul di antara kami. Kami berdua tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan meskipun tidak ada jalan kembali ke masa lalu, kami bisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Akhirnya, Aldo berdiri, memberikan salam perpisahan dengan kata-kata yang lebih berat daripada sebelumnya. Aku pergi, Dinda. Terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk berbicara denganmu. Aku hanya mengangguk, merasa bahwa pertemuan ini adalah langkah kecil menuju penutupan bagi kami berdua. Aku tahu, meskipun tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, kehidupan akan terus berjalan, dan kami harus siap menghadapinya. Setelah semua yang terjadi, aku merasa hidupku akhirnya mencapai titik yang lebih damai. Memang, perjalanan panjang yang penuh dengan ketidakpastian dan perjuangan itu telah meninggalkan bekas yang dalam. Namun di balik semua itu ada pelajaran hidup yang sangat berharga. Aku tidak lagi memandang hidup dengan kacamata yang penuh dengan rasa marah dan dendam, karena aku tahu bahwa apa yang terjadi pada masa lalu adalah bagian dari takdir yang harus aku jalani untuk menemukan kedamaian sejati. Rendra kini telah kembali berdiri tegak. Bisnisnya yang dulu hancur kini mulai pulih, berkat kerja keras dan dedikasinya yang luar biasa. Banyak hal yang harus ia perjuangkan, mulai dari membangun kembali kepercayaan para klien yang dulu sempat menghindar, hingga menjalin hubungan dengan mitra bisnis baru. Meskipun ada banyak rintangan, Rendra berhasil membuktikan bahwa ia adalah orang yang tangguh dan mampu bangkit dari keterpurukan. Aku merasa bangga melihat bagaimana dia bisa bertahan dan bekerja keras untuk keluarganya. Meskipun pada awalnya aku sempat meragukan kemampuan kami untuk bangkit. Arya, anak kami yang dulunya sering dihina dan diejek di sekolah, kini kembali ceria. Sekolahnya sudah menjadi tempat yang lebih menyenangkan baginya, berkat dukungan dari teman-temannya dan juga gurunya yang memahami situasinya. Arya belajar untuk tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang kami, dan dia semakin percaya diri. Aku tahu, meskipun dia masih muda, dia sudah melalui banyak hal yang orang dewasa pun belum tentu bisa menghadapinya dengan mudah. Aku sangat bersyukur karena meskipun segala cobaan yang kami alami, Arya tidak kehilangan semangat hidupnya. Kami memutuskan untuk pindah ke kota baru. Itu adalah langkah besar yang kami ambil untuk memulai hidup yang lebih tenang dan jauh dari segala kenangan buruk yang masih menghantui kami. Kami mencari rumah sederhana di pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lama, jauh dari lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang tahu segala tentang masa lalu kami. Kami ingin memulai segalanya dari awal, membangun hidup baru dengan harapan dan impian yang lebih cerah. Rumah baru itu terasa seperti tempat perlindungan bagi kami, di mana kami bisa kembali merasa utuh, bebas dari tekanan dan ketakutan yang dulu menguasai hidup kami. Meski hidup kami kini jauh lebih baik, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa masa lalu kami tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Aku belajar untuk menerima dan melepaskan, tetapi ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan, keadilan. Walaupun Vika sudah kehilangan segalanya dan berusaha memulai hidup baru di luar negeri, aku tahu bahwa karma selalu menemukan jalannya. Hidup tidak pernah bisa terus-menerus diliputi kebohongan dan pengkhianatan. Kebaikan pasti akan kembali kepada yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Suatu hari, saat aku sedang berada di pasar lokal, aku melihat seorang wanita yang mengenakan pakaian sederhana, tampak seperti seseorang yang sedang berjuang keras untuk bertahan hidup. Awalnya, aku tidak mengenali wajahnya,
Namun ketika ia menatapku, aku segera mengenali sosok itu. Vika. Ia tampak sangat berbeda dari dulu. Wajahnya pucat dan penuh kecemasan. Pakaian mewah yang dulu selalu ia kenakan kini digantikan dengan baju sederhana yang menunjukkan bahwa ia tidak lagi hidup dalam kemewahan seperti dulu. Aku merasa ada rasa kelegaan dalam diriku melihatnya dalam keadaan seperti itu. Walaupun aku tidak bisa mengatakan bahwa aku merasa senang, ada perasaan bahwa keadilan akhirnya datang untuknya, meskipun dengan cara yang tidak mengenakan. Vika, yang dulu begitu sombong dan merendahkan orang lain, kini harus menjalani hidup yang jauh berbeda. Ia kehilangan semua yang ia banggakan, suami, rumah, harta, dan bahkan reputasinya yang dulunya begitu terpandang. Tak ada lagi kedudukan tinggi atau kemewahan yang bisa ia nikmati. Semua yang ia bangun dengan cara yang tidak jujur akhirnya runtuh begitu saja. Aku melihatnya di sana, di pasar yang sederhana, dengan tangan kosong, tampak begitu kecil dan rapuh. Tidak ada lagi tawa sombong seperti dulu, tidak ada lagi kebanggaan yang terpancar dari dirinya. Ketika mata kami bertemu, ada keheningan sejenak di antara kami. Aku tahu dia mengenaliku, dan begitu juga aku mengenalinya. Kami hanya saling menatap, tanpa kata-kata. Vika tampak sangat berbeda. Ada tatapan kosong di matanya, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang pernah dia banggakan sekarang telah hilang. Aku merasa kasihan, tetapi tidak ada lagi ruang untuk kebencian atau dendam di hatiku. Semua itu sudah berlalu, dan yang tersisa hanya kenangan tentang bagaimana kami berjuang untuk membuktikan kebenaran. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku mendapatkan kabar bahwa Vika akhirnya memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Rumor yang beredar mengatakan bahwa ia sedang mencoba untuk memulai hidup baru, mencoba bangkit dari keterpurukan. Aku tidak tahu apakah ia akan berhasil atau tidak, tetapi yang pasti, hidupnya kini sudah sangat berbeda dari yang dulu. Aku tidak tahu apakah ia akan menemukan kebahagiaan, tetapi yang aku tahu adalah bahwa ia harus menghadapi kenyataan tentang akibat dari perbuatannya. Aku dan keluarga sekarang lebih bahagia dari sebelumnya. Rendra kembali dengan semangat yang tak tergoyahkan. Arya semakin berkembang dengan baik. Kami memiliki peluang baru yang penuh dengan harapan, dan kami tak lagi dibayangi oleh masa lalu. Bisnis kami pun berkembang, dan aku mulai membuka usaha kecil-kecilan yang aku jalani dengan penuh cinta dan ketekunan. Semua yang kami lalui, setiap cobaan, setiap air mata, membawa kami ke tempat ini, ke tempat yang lebih baik, lebih damai. Aku belajar banyak hal dari semua yang terjadi. Aku belajar bahwa hidup memang penuh dengan liku-liku yang tak terduga. Terkadang kita harus kehilangan segala sesuatu untuk memahami apa yang sebenarnya penting. Aku juga belajar bahwa kebaikan akan selalu kembali, dan kejahatan pasti akan berbalik pada pelakunya. Hari ini, aku merasa damai. Hidupku kembali utuh. Dan itu lebih berharga daripada segala harta yang pernah ada.